Halo, Shalom Master Planet, Happy Sunday. Wah, gak kerasa kita sudah ada di bulan ketiga di tahun 2021 ini. Aku harap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, meskipun kita masih di tengah kondisi pandemi ini. Nah, di bulan yang baru ini kita akan belajar tema yang baru juga, yaitu Kingdom Values. Penting bagi kita sebagai anak-anak kerajaan buat tahu apa saja Kingdom Values itu. Dan nilai yang pertama yang akan kita belajar hari ini yaitu tentang komitmen, dan kita akan dilayani oleh Kak Randy Chandradinata. Kita akan belajar tentang komitmen dan bagaimana seharusnya menghidupi komitmen itu. Jangan lupa siapin Alkitab dan catatan kalian ya. Jangan lupa setiap poinnya dicatat dan dibagikan ke teman-teman supaya bisa menjadi berkat. Seperti biasa juga, di awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Amos Hosea. Jadi jangan lupa disiapkan anggur dan roti perjamuannya ya guys. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman penting yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, EHF Youth masih diadakan secara online via aplikasi Zoom Meeting. Linknya akan dibagikan ke grup Master Plan Youth atau ke grup EHF kalian masing-masing. Jangan lupa dicek ya. Selanjutnya, persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Atau juga bisa melalui scan barcode. Pengumuman yang terakhir yaitu ibadah online kita minggu depan, kita akan dilayani oleh Kak Benny Mayor dengan tema Integrity. Nah, setelah hari ini kita belajar tentang komitmen, minggu depan kita akan belajar tentang integritas. Jadi jangan sampai kelewatan ya guys. Oke deh, kalau gitu kita mulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran kalian buat memuji dan menyembah Tuhan. God bless you all. Shalom teman-teman Master Plan Youth, selamat hari Minggu. Bersyukur ya teman-teman kalau kita masih boleh ibadah hari ini walaupun lewat online. Dan hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Kak Randy Chandradinata, Youth Pastor kita dengan tema komitmen teman-teman. Tapi yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu hati menyembah Bapa kita. Kita datang ke Tuhan gak perlu pakai topeng teman-teman. Kita hanya perlu datang dengan apa adanya kita, dengan segala kondisi, segala keadaan yang kita alami teman-teman. Entah itu kita lagi hancur, entah itu kita lagi bahagia, bahkan kita lagi jatuh ke dalam dosa teman-teman. Kita hanya perlu datang pada Tuhan, mengakui semuanya dan membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan pulihkan teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, anak yang hilang ketika dia kembali, bapaknya gak mukulin dia, bapaknya gak marahin dia, tapi papanya bahkan lari menyambut dia dengan tangan yang terbuka untuk memeluk dia kembali lagi ke dalam kasihnya, ke dalam rumah untuk tinggal lagi bersama-sama dengan dia teman-teman. Dan itu Bapak kita teman-teman. Mari sekarang kita datang dengan kita yang apa adanya. Kita gak perlu topeng teman-teman, untuk datang merendahkan diri, bersatu hati, menyerahkan hidup kita, menyerahkan segalanya kepada Bapak kita yang sangat amat mengasihi kita teman-teman. Yesus makin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hati.
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karyaku, kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku dan penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan selalu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, memberikan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memutarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memutarkan dunia, oh di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia. Kau termulia Tuhan. Biar penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk memberikan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hidup dalam kehendak dan panggilan-Mu Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Dan ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku ya Tuhan, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang
kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, untuk siang hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu nyata dalam hati kami Tuhan Yesus. Biar hati kami Tuhan ubah menjadi tanah hati yang subur Tuhan, untuk menerima firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Berkati Karendi juga ya Tuhan Yesus, yang akan memberitakan firman. Kami percaya Tuhan, firman yang dibagikan gak akan pernah sia-sia Tuhan Yesus, akan mengubah hidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu menaungi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom orang-orang muda, kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini. Jadi seperti biasa kita bisa mempersiapkan yang namanya roti dan anggur perjamuan kudus. Kalau tidak ada roti bisa mengganti crackers atau kayak biskuit juga. Kalau tidak ada anggur bisa ganti dengan teh atau minuman cairan yang lain. Ya, nah orang-orang muda, seperti kita ketahui, kita gereja mengenal dua sakramen. Yang pertama ada baptisan, yang kedua perjamuan kudus. Buat saudara yang belum dibaptis ya, jadi orang-orang muda ya, MP, anak-anak youth atau siapa juga saudara belum dibaptis, saudara bisa menghubungi nomor gereja ya. Ini bagian dari perjalanan rohani kita ya, spiritual journey kita. Ada yang namanya kehidupan baru dalam Kristus yang ditandai dengan baptisan. Tapi ada juga yang namanya kita bilang sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau saudara bertanya sama saya, Pak, Om ya, boleh terserah panggil saya Om, Pak ya, jangan panggil Ses ya gitu, karena saya pria maco ya, bukan mantan copet ya. Ada yang bertanya, Om, kalau saya belum dibaptis tapi saya boleh gak terima perjamuan kudus? Boleh. Syaratnya cuma satu, saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Kalau saudara-saudara telah mempersiapkannya, mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa, hamba berdoa untuk orang-orang muda yang akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah ini bukan sekedar sebuah rutinitas, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah sakramen, menjadi sebuah tanda bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan menguduskan roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh anak-anak-Mu. Biarlah kami menerimanya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi penyelamat, yang telah menguduskan hidup kami, yang telah menyucikan kami, dan telah menjadikan kami orang-orang yang ditebus dan menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus dalam ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Mari orang-orang muda angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. So apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara orang-orang muda, apakah saudara sungguh percaya bahwa tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib buat kita menerima pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara orang-orang muda, angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu minumnya. Saudara orang muda, apakah saudara sungguh percaya bahwa darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan sorga? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk darah Kristus. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang-orang muda kita mengucap syukur. Kita angkat tangan kita bersama. Masing-masing secara pribadi bersyukur karena salibnya, karena pengorbanannya, karena tubuh dan darahnya menyucikan kita. Terima kasih Bapa, karena kami diingatkan kembali. Kami dimeteraikan dalam sebuah perjamuan kudus bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang muda yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah kami menjadi orang-orang muda yang mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami dengan takut dan gentar. Biarlah kami menjadi orang-orang muda yang memandangnya bahwa kami telah mati terhadap dosa. Hidup yang kami miliki bukannya kami lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam diri kami. Tuhan memberkati kami sebagai orang-orang muda, supaya hidup kami jadi terang, jadi berkat. Dan kami semua memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk perjamuan kudus pada saat ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak Master Plan Youth, apa kabar? Senang sekali Kak Randy boleh kembali menyapa teman-teman semua di hari Minggu ini di Master Plan Youth Sunday Service. Dan nggak berasa teman-teman, kita sudah ada di bulan Maret tahun 2021. Dan selama ini pula kita sudah beribadah secara online. Dan Kak Randy berharap teman-teman nggak jadi bosan, teman-teman tetap bergairah, tetap sama-sama rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk beribadah, bahkan melayani Tuhan di online service kita pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, di bulan Maret tahun 2021 ini kita masuk ke dalam satu tema yang baru. Ya, setelah Februari kemarin kita ngomongin banyak hal tentang cinta, apa itu kasih, love actually. Dan bulan Maret ini kita masuk ke sebuah tema yang baru. Ya, tema buat bulan Maret adalah bicara tentang kingdom values, ya, atau nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai yang luhur, yang mulia, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, yang membuat kita menjadi anak-anak yang layak, yang pantas untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga. Dan nilai-nilai tersebut adalah bicara tentang komitmen, lalu ada integrity, ada responsibility, dan ada loyalty, teman-teman. Ya, ada integritas, ada komitmen, ada tanggung jawab, dan ada loyalty atau kesetiaan. Nah, khusus untuk minggu yang pertama ini, Kak Randy akan bahas mengenai komitmen, teman-teman. Ya, salah satu nilai dalam kingdom values itu bicara tentang komitmen. Nah, apa sih itu komitmen, teman-teman? Kita seringkali mendengar kata ini. Bahkan tidak sedikit juga dari kita yang mungkin mengucapkannya. Ayo kita komit dong, ayo kita komitmen, dan sebagainya. Kita seringkali mengucapkan kata tersebut. Namun pertanyaannya, sudahkah kita memaknai dengan benar kata komitmen ini? Ya, sudahkah kita punya definisi yang benar?
lalu kita memaknai dan juga menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, kata komitmen ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya, dengan kata lain disebut juga sebagai kontrak, teman-teman. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Komitmen itu bicara tentang perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan itu dikatakan sebagai kontrak. Nah, teman-teman, sadar maupun tidak bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kita mau memperoleh sebuah pencapaian, kalau kita mau menemukan progres di dalamnya, ya, lalu kita bisa membuahkan hasil yang maksimal di dalam sesuatu yang kita lakukan itu, sadar maupun tidak, kita membutuhkan yang namanya komitmen. Ya, komitmen adalah sesuatu yang wajib kita miliki di dalam kita melakukan segala sesuatunya. Misalkan komitmen untuk bersaat teduh di pagi hari, cari Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Wah, itu kalau nggak punya komitmen yang kuat, pasti akan kalah dengan yang namanya rasa ngantuk, ya, abis begadang, males, dan seterusnya, teman-teman. Ya, komitmen untuk bersaat teduh, atau mungkin komitmen untuk hidup sehat. Ya, mau diet katanya. Ya, tapi diet is always tomorrow, ya kan, selalu besok. Hari ini gue bolos dulu, gue mau makan yang enak-enak dulu. Ya, gue mau lari pagi atau lari sore, tapi nggak hari ini, besok, karena hari ini gue lagi capek, lagi males, dan seterusnya. Tanpa komitmen kita nggak bisa jalanin itu semua, teman-teman. Di dalam studi, pekerjaan, persahabatan, pacaran, ya, in a relationship, dalam pacaran pun jangan salah, itu juga butuh komitmen, teman-teman. Pernikahan apalagi, dan juga termasuk di dalamnya ibadah dan pelayanan. Itu semua butuh yang namanya komitmen, ya. Karena segala sesuatu itu yang tadi saya sebutkan di atas, kalau kita nggak memulai dengan sebuah komitmen, percayalah teman-teman, cepat atau lambat, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menemukan kegagalan. Kita akan mengalami kegagalan ketika kita tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut, teman-teman. Ya, nah, yang menarik di sini adalah bahwa komitmen itu nggak harus. Tadi kan di awal definisi komitmen itu juga bicara tentang kontrak, ya. Tapi ternyata komitmen itu di dalam kehidupan kita sehari-hari nggak selalu ditandai dengan sebuah surat. Ya, lalu di situ ada hitam di atas putih, kita tanda tangan untuk membuat sebuah perjanjian. Nggak selalu seperti itu, teman-teman. Ya, perjanjian yang sudah ditandatangani saja itu masalahnya bisa dilanggar. Ya, apalagi bicara tentang komitmen yang tidak dibangun atau tidak ada yang namanya bukti otentik, ya, hitam di atas putihnya. Apalagi itu pun bisa dilanggar. Nah, masalahnya tadi, ya, nggak semua hal itu ada hitam di atas putihnya, teman-teman. Nah, makanya saya mau katakan, komitmen yang sejati, komitmen yang powerful, komitmen yang benar-benar memiliki nilai yang mahal, itu adalah komitmen yang bukan diawali dari sebuah kertas, lalu ada tanda tangan, ada capnya, hitam di atas putih, ada materainya. Ya, komitmen yang sejati, komitmen yang mahal, komitmen yang powerful itu dimulai justru apa? Bukan dari kertas, tapi dari dalam hati. Ketika dari hati kita ada sebuah sikap yang kita begitu rindu untuk bisa menepati janji. Apa yang telah kita komitmenkan, itu benar-benar kita lakukan, teman-teman. Ya, sebuah sikap hati yang terekspresi lewat lewat tindakan dan perbuatan, perkataan kita, teman-teman. Ya, bahkan kadang perkataan pun itu tidak bisa dipegang 100%, ya. Kadang kita janji, kadang kita komitmen dari perkataan, tapi perbuatan kita tidak mengikuti. Ya, makanya Kak Randy katakan sekali lagi bahwa komitmen yang powerful, komitmen yang mahal, komitmen yang sejati, itu dimulai dari sikap hati. Yang benar-benar menyadari, I am committed, aku sudah berkomitmen, aku sudah berjanji. Maka tindakan,
perkataan kita, semuanya pasti akan mengikuti sebagai ekspresi dari komitmen kita. Amin teman-teman, ya. Kak Randy kasih satu contoh deh yang sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bicara tentang komitmen di dalam sebuah hubungan, ya biasanya disebut sebagai pacaran. Ya, dalam pacaran itu butuh komitmen nggak sih teman-teman? Ya, tentunya sangat butuh ya. Nggak mungkin kita berpacaran tapi nggak berkomitmen. Walaupun di awal saya nggak pernah sih menjumpai ada orang yang berpacaran lalu bikin surat kontrak pacaran gitu ya. Ya, mulai hari ini aku akan menjadi pacarmu, aku akan setia ya, lalu ada tanda tangan si A, si B ya kan, dicap di materai. Rasanya jarang kita temukan yang seperti itu teman-teman. Tapi mengapa sebuah hubungan itu walaupun tidak didasari oleh sebuah surat kontrak, tapi kok bisa berjalan dengan langgeng ya? Nah, di situ makanya karena dikatakan ada komitmen yang berasal dari sikap hati. Dan itu kuat, dan itu mengikat teman-teman. Contoh simpelnya, bicara tentang komitmen dalam berpacaran ya. Ada waktu-waktu tertentu di saat kita lagi sibuk-sibuknya, kita banyak kegiatan, kita banyak kesibukan. Tapi kita punya komitmen untuk kasih kabar ke pasangan kita. Benar nggak? Ya, dalam jangka waktu tertentu kita akan WhatsApp, kita akan telepon, dan kita bilang, aku lagi ini, aku lagi itu. Kenapa teman-teman? Kan lagi sibuk, kan lagi banyak hektik kegiatan, tapi kok sempet-sempetnya untuk nge-WhatsApp pasanganmu? Bukankah itu yang dinamakan dengan komitmen? Ya. Dan apalagi bicara tentang on time kalau janjian ya, biasa cewek-cewek suka bete kan kalau pasangannya tuh suka ngaret, suka telat gitu kan. Nah, makanya karena udah tahu, wah gue udah komit nih sama pacar gue harus datang on time. Akhirnya apa? Walaupun mungkin jalanan hujan gitu kan, terus kita habis melakukan banyak kesibukan hari itu, tapi kita bela-belain untuk persiapkan diri, bangun lebih awal ya kan, terus di tengah jalan itu bisa nyelip sana, nyelip sini gitu kan, supaya tepat waktu sampai ke rumah pasangan kita atau tempat di mana kita janjian kayak gitu. Itu butuh komitmen teman-teman. Ya, setia sama pasangan kita ya, walaupun ada cowok atau cewek yang lebih cantik ya, relatif ya, lebih cantik atau lebih ganteng dari pasangan kita. Tapi karena kita sudah berkomitmen, kita nggak ngelirik teman-teman. Ya, kita tetap setia sama pasangan kita. Kita nggak ngelirik terus jadi kepingin untuk selingkuh. Nah, komitmen yang kuat itu menghindari kita dari semua itu. Ya, termasuk pernikahan juga harus dilandasi oleh komitmen tentunya. Ya, dan juga bicara tentang pacaran, jangan lupa jaga kekudusan itu pun butuh komitmen teman-teman. Ya, karena di tengah dunia ini banyak sekali godaan yang membuat kita bisa tidak pacaran kudus, tidak hidup dalam hubungan yang kudus dengan pasangan kita. Nah, untuk sama-sama menjaga, sama-sama melindungi diri dari hubungan yang cemar, hubungan yang berdosa, dua-dua harus komitmen, kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar berdasarkan firman Tuhan. Amin teman-teman. Ya, jadi segala sesuatu itu butuh komitmen sampai akhirnya kalau contohnya tadi pacaran tadi bisa berjalan langgeng sampai akhirnya mencapai kepada fase yang lebih jauh lagi, yaitu pernikahan. Dan semua itu jelas butuh komitmen. Amin teman-teman ya. Itu pendahuluan teman-teman tentang apa itu komitmen dan mengapa kita harus memiliki komitmen dalam kehidupan kita. Nah, mungkin yang berikutnya menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kak supaya aku dalam hidup ini memiliki komitmen yang kuat? Ya, bagaimana aku bisa terus berkomitmen di dalam segala situasi dan keadaan, teman-teman? Karen dicatat ada 3 poin yang mau Karen dibagikan sama teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki komitmen yang kuat dalam kehidupan. Yang pertama dengan menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih dulu berkomitmen. Ya, itu poin yang pertama, teman-teman. Sadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkomitmen. Nah, apa itu komitmen Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman? Ya, di Yeremia pasal 31 ayat 3, firman Tuhan berkata seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya, kepadanya di sini konteksnya adalah umat Israel. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Lihat teman-teman. Komitmen Allah, komitmen Tuhan adalah untuk mengasihi kita.
Ya, bahasa Indonesia masa kini juga keren banget. Di situ dibilang gini, "Hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya, aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu." Wow, dulu aku sudah mengasihi kamu dan sampai hari ini aku akan tetap menunjukkan kasihku kepadamu. Itu butuh komitmen, teman-teman. Bahkan ketika manusia ada di titik terendah dalam kehidupannya, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan berkali-kali juga menyakiti perasaan Tuhan. Namun apa yang dikatakan Alkitab? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan jalan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, teman-teman. Roma 5 ayat 8. Wow, bukankah ini sebuah ekspresi dari komitmen kasih Tuhan kepada kita? Ya, Dia bukan cuma mengasihi kita ketika kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang sudah bertobat, tapi bahkan ketika kita ada dalam dosa, ketika kita jauh dari Dia, ketika kita melawan Dia, menyakiti hatinya. Tapi Allah tetap menunjukkan komitmen kasih-Nya kepada kita. Dengan jalan Kristus berinkarnasi jadi manusia. Dia mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Amin, teman-teman. Itu komitmen Allah untuk terus mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu telah menunjukkan komitmen kasih-Nya kepada kita, bukankah kita sebagai umat yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, sebagai umat yang telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus. Ingat, darah Kristus sebagai perjanjian, sebagai komitmen bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Sudah seharusnya, teman-teman, sudah layak dan sepantasnya kita pun berkomitmen kepada Dia. Kita pun meneladani Allah yang berkomitmen. Dengan jalan apa? Ya tentunya kita berkomitmen juga sama Tuhan. Ya, kita juga berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh, hidup yang teratur, hidup yang tertib, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Oleh karena apa? Karena Tuhan lebih dulu menyatakan komitmen kasih-Nya kepada kita. Amin, teman-teman. Ya, dan kita bisa mulai dengan hal-hal yang paling simpel. Ya, walaupun sekarang masih ibadah secara online, ya. Lalu tidak ada orang yang memperhatikan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah atau cuma absen, ya kan? Say hi di kolom komen, live chat gitu, abis itu cabut. Tapi karena kita berkomitmen kepada Tuhan, bukan cuma kepada manusia, bukan kepada Kak Randy, bukan kepada Kak Kisya dan juga para leaders master plan yang lain, tapi karena komitmenku kepada Tuhan, maka itu aku mau beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun secara online, walaupun gak ada kakak-kakak yang memperhatikan aku. Amin, teman-teman. Dan kalau ada fellowship, sehabis online service, biasa kita ada fellowship jam 7 malam. Kita benar-benar datang, kita benar-benar rindu untuk bertumbuh. Kenapa? Karena aku terlebih utama punya komitmen sama Tuhan untuk bertumbuh. Ya, sehingga nggak perlu dipaksa, nggak perlu diinget-ingetin terus. Ya, walaupun itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai servant, sebagai pengurus untuk mengingatkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan pun sadar, ini memang sudah menjadi komitmenku untuk terus melayani Tuhan, untuk terus beribadah, untuk terus berbakti kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, itu poin yang pertama. Sadari bahwa Allah, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkomitmen. Ya, yang kedua, bagaimana kita memiliki komitmen yang kuat dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah dengan memiliki nilai-nilai atau value yang benar dalam kehidupan. Wah, ini penting, teman-teman. Memiliki nilai dan juga value yang benar dalam kehidupan. Nilai-nilai yang kita percayai, nilai-nilai yang kita pegang dalam kehidupan ini, itulah yang akan menentukan hal-hal apa yang kepadanya kita akan memutuskan untuk mengkomitmenkan diri, teman-teman. Ya, saya ulang sekali lagi. Nilai-nilai yang kita percayai itu akan menentukan hal-hal apa yang kepadanya kita akan mengkomitmenkan diri, teman-teman.
ya. Nilai itu sangat penting, value itu sangat penting, ya. Ada satu quotes yang sangat memberkati saya dari seorang pendeta Amerika bernama Francis Chan. Francis Chan pernah bilang gini, ketakutan terbesar kita seharusnya bukan kepada kegagalan, tetapi keberhasilan pada hal-hal dalam kehidupan yang tidak terlalu penting, teman-teman. Ya, ketakutan terbesar kita seharusnya bukan kepada kegagalan, tetapi keberhasilan dalam hal-hal kehidupan yang tidak terlalu penting, teman-teman. Nah, disinilah gunanya value. Nilai itu akan menentukan mana hal-hal yang penting, mana hal-hal yang bersifat kekekalan, mana hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan, dan mana hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak ada hubungannya dengan kekekalan, dan tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Tuhan. Value itu yang menentukan, teman-teman. Buat apa sih kita berkomitmen, ya, berkorban? Ya, komitmen juga bicara tentang pengorbanan. Ya, buat apa kita capek-capek berkorban, berkomitmen untuk sesuatu yang tidak tepat dan tidak penting dalam hidup kita, teman-teman? Ya, contohnya, buat apa kita berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan pasangan yang beda iman, beda keyakinan, pasangan yang tidak seimbang? Buat apa? Kita habiskan waktu, tenaga, pikiran kita, uang kita, ya kan? Bahkan hubungan kita dengan orang tua demi pasangan yang tidak seiman dengan kita. Komitmen sih, jalaninnya sungguh-sungguh sih, jalannya berdarah-darah sih, penuh air mata sih. Tapi untuk sesuatu yang tidak tepat, yang tidak penting sebenarnya, teman-teman. Ya, banyak hal. Komitmen bahkan lebih jauh lagi untuk melakukan kejahatan. Berkomplot untuk melakukan kejahatan, jangan pikir nggak butuh komitmen. Mau nyolong motor ya di kosan, ya ini nih cerita yang kita tonton di TV-TV, bukan anak master plan, ya kan? Kalau satu komplotan itu nggak komitmen untuk kita ambil nih motor ya malam ini juga, lu jaga pintu, misalnya lu jaga pagar, lu tutupin CCTV, gue yang ambil motor. Kalau mereka nggak berkomitmen, nggak akan jalan itu, teman-teman, pencurian, ya. Tapi poinnya di sini bukan itu, bukan kompak dalam hal jahat. Tapi bicara tentang komitmen untuk hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Hati-hati. Ya, jadi nilai-nilai itu penting. Teman-teman lah yang tentukan value di dalam kehidupan teman-teman. Ya, nongkrong-nongkrong sampai pagi atas nama apa? Solidaritas, pertemanan. Buat apa, teman-teman? Ya, menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan bahkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang tua dan sebagainya. Demi sesuatu yang kurang penting, teman-teman. Ya, jadi miliki value yang benar. Bagaimana memiliki value yang benar? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, teman-teman. Nah, sebanyak apa firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan, sebanyak itu pula pola pikir kita akan diubahkan. Pembaharuan budi itu akan kita alami. Sehingga apa? Nilai-nilai kerajaan surga. Itu yang menjadi dasar dari apa yang kita percayai. Amin, teman-teman. Ya. Yang kedua, memiliki nilai-nilai yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman. Bagaimana kita memiliki komitmen yang kuat dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah dengan memiliki ketekunan dalam menjalankan komitmen, teman-teman. Ya, ketekunan, bahasa Inggrisnya itu perseverance. Ya, ini sesuatu yang ketekunan itu sesuatu yang dianggap kurang populer ya di kalangan generasi sekarang. Generasi yang pengennya serba instan, generasi yang pengennya serba nyaman. Karena bicara tentang tekun, itu pasti nggak nyaman, teman-teman. Tekun itu adalah kita tetap komit, kita tetap sungguh-sungguh melakukan sesuatu, walaupun keadaan di sekitar kita tidak membuat kita nyaman. Walaupun keadaan di sekitar kita tidak memungkinkan untuk kita tetap komit, tapi kita tetap melakukannya. Itulah ketekunan, ya. Dan tanpa ketekunan kita tidak akan bertahan sampai akhir. Ya, kita pasti akan gagal di tengah jalan. Ya, makanya Ibrani pasal 10 ayat 36 firman Tuhan berkata seperti ini, teman-teman. Ibrani pasal 10 ayat 36.
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ingat baik-baik teman-teman. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, pertanyaannya teman-teman, sudahkah kita belajar tekun di dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Ketekunan, dengar baik, memampukan kita untuk terus memegang komitmen walaupun. Nah, ketekunan itu selalu diikuti dengan kata walaupun, ya. Jadi kalau kita mau komitmen, artinya apa? Walaupun ada tantangan, kita tetap melakukannya. Itulah ketekunan. That's perseverance. Ya, jadi gini, kata komitmen itu akan mendahului kata walaupun. Ya, itu jadi ketekunan, teman-teman. Misalkan gini, aku akan tetap berkomitmen melayani Tuhan walaupun di tengah musim pandemi. Ya, jadi ketika kita di tengah pandemi, kita nggak, udahlah, gue berhenti melayani Tuhan. Gue nyerah aja deh, gue pasrah aja sampai keadaan membaik baru gue mulai melayani Tuhan. Itu bukan ketekunan namanya, teman-teman. Kalau ketekunan, aku akan tetap berkomitmen melayani Tuhan walaupun musim pandemi. Bukan artinya keluar rumah, doain orang, menginjil kemana-mana, bukan itu. Tapi dengan keadaan kita mungkin secara online ya, dengan WhatsApp kita, dengan Instagram kita, dengan sosial media, kita tetap melayani Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, bersaksi di sosial media kita. Bukankah itu adalah bentuk ketekunan kita untuk tetap berkomitmen melayani Tuhan bahkan di tengah pandemi? Amin teman-teman. Ya, buat terutama servant, buat para pengurus, yuk berkomitmen untuk tetap layani Tuhan dan juga generasi ini. Walaupun keadaan sepertinya tidak bersahabat, ya, ada banyak keterbatasan, tapi kita harus tetap melayani Tuhan karena itu komitmen kita, ya. Ketekunan, aku akan tetap berkomitmen beribadah, berfellowship, bertumbuh di dalam komunitas walaupun tidak ada yang mengawasi, ya. Tetaplah beribadah, teman-teman. Tetaplah berfellowship, tetaplah punya kerinduan untuk bertumbuh. Walaupun kita sangat terbatas, servant gak bisa selalu pantau keadaanmu 24 jam, nanyain apa kabar terus-menerus. Walaupun kita berjuang untuk kasih pelayanan yang terbaik. Tapi at the end, kitalah sendiri masing-masing pribadi yang punya kerinduan, yang punya kesadaran untuk aku mau tekun, untuk tetap bertumbuh. Aku mau tekun untuk tetap beribadah. Aku mau tekun untuk tetap berfellowship walaupun keadaannya mungkin tidak sesuai dengan harapanku hari ini. Amin teman-teman. And that's perseverance. Aku berharap teman-teman kita dimampukan untuk tetap berkomitmen dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Ya, Kak Randy ulangi sekali lagi. Tadi bicara tentang bagaimana memiliki komitmen yang kuat. Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang telah terlebih dahulu berkomitmen. Yang kedua adalah dengan memiliki value yang benar. Dan value itu datangnya dari kebenaran Alkitab sebagai standar nilai-nilai kehidupan kita. Dan yang ketiga, milikilah ketekunan dalam menjalankan komitmen. Aku percaya anugerah Tuhan dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tetap tekun berkomitmen walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan kali ini. Di bulan yang baru kami telah membahas satu tema yang baru, Tuhan. Bicara tentang kingdom value, nilai-nilai kerajaan. Dan yang pertama kami bicara tentang komitmen. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk terus bertumbuh, untuk terus berkomitmen untuk bertumbuh, untuk beribadah, untuk berfellowship, untuk di dalam segala hal yang kami lakukan, studi kami, hubungan kami di rumah dengan orang tua kami, dengan sahabat kami, dengan pasangan kami, dengan pekerjaan kami, dengan pelayanan kami, apapun yang kami lakukan. Kami mau belajar berkomitmen Tuhan. Karena komitmen kami yang terutama bukan kepada manusia, bukan kepada atasan kami, bukan kepada pembina kami, tetapi komitmen kami yang terutama adalah kepada Engkau Tuhan, yang telah terlebih dahulu berkomitmen kepada setiap kami untuk tetap mengasihi kami dengan kasih yang kekal, with everlasting love.
Thank you Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu. Kami berdoa juga Tuhan buat Indonesia, buat Jakarta Tuhan, di mana kami beribadah, di mana kami tinggal ya Tuhan. Berkati, pulihkan Tuhan keadaan bangsa kami, kota kami. Bebaskan kami dari segala macam pandemi virus ini ya Tuhan. Jagai orang-orang yang sedang berjuang, garda terdepan Tuhan yang sedang berusaha Tuhan, berperang, berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Berkati gereja kami, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, Gabriel dan seluruh tim pengembalaan yang ada. Biar di tengah masa-masa pandemi ini kami bisa terus dengan komitmen yang kuat untuk terus melayani Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan akan berikan engkau masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday guys. God bless you.